Bapak-bapak sekalian, jamaah pengajian rutin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jum'ah ya, malam Jum'ah, kita diberi kesempatan kesehatan oleh Allah untuk bisa istiqomah menghadiri ngaji rutin kita, dan mudah-mudahan dengan senantiasa istiqomah berada di majelis ilmu, kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Karena dengan kita berada di majelis taklim, setidaknya kita menghindarkan diri dari komunitas kelima, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu, alim. Tandanya orang alim itu innama yaksyallah min ibadihil ulama. Hatinya senantiasa khusyuk kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Mereka yang menjadi para alim, jamaknya ulama. Kalau enggak bisa, au muta'alliman, atau jadi yang muta'allim, yang selalu belajar dengan ilmu, bergumul dengan ilmu, selalu menambah wawasan, keilmuan. Nah, biasanya kalau muta'allim itu lebih berat ya dari yang ketiga, mustami'an, atau jadi yang mustami', tukang mendengarkan, apalagi ayat-ayat Allah yang dibacakan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hidup yang bergelimang rahmah itu diantaranya ya berada di majelis taklim yang ayat-ayat Allah dibacakan, kemudian kita dengarkan dengan seksama, tidak ada kegaduhan, tidak ada keributan, gitu ya. Jadi memang dibaca dengan mahlan ya, dengan santai ya, pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, supaya setiap kata yang terucap dari kalimat Quran itu menjadi rahmah dan syifa, menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa manusia itu ya, jiwa kita. Mustami, ya kalau enggak bisa, jadi yang keempat, muhiban, yang senang terhadap majelis-majelis ilmu, walau kadangkala nek pengajian ngene iki sering izin kok lebih sering timbangannya tekone misalkan. Itu berarti minimal muhiban, seneng. Isih ana kancane sing iso budal ngaji seneng ya. Ya. La takun khamisan, jangan jadi yang kelima, tuhlik, kamu akan hancur. Taklim seperti ini menghindarkan kita menjadi yang kelima. Seneng nang ngaji ya ora, ngrungokke ya ora, sinau ya ora, alim pinter ya ora. Akhirnya jadi apa? Rajulun la ya'rifu annahu la ya'rifu. Jadi seseorang yang enggak tahu bahwa dirinya memang tidak tahu. Nah, oleh karena itu kemudian kita mesti sadar diri ya. Kita mesti tahu diri dan kita mesti bisa memposisikan diri dalam kehidupan ini. Kita ini hambanya Allah, kita ini pelayannya Allah. Kita itu sebagai hamba Allah, satu
kesadaran yang mesti dibangkitkan terus-menerus bahwa hidup mati kita itu semata untuk mengabdi kepada Allah. Hidup mati kita itu untuk beribadah hanya kepada Allah, taat dan patuh hanya kepada Allah. Itu kalau bicara bahwa sebagai hamba Allah, totalitas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, konsep dasarnya seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ibadahmu itu betul, benar, maka hidupmu akan ada dalam pertanggungan Allah. Ya, jadi orang yang ibadahnya bagus menimbulkan takwa. Ketakwaan itu yaj'al lahu makhraja. Jaminannya adalah Allah akan berikan solusi, jalan keluar bagi problem yang dihadapinya. Mayyatakillah yarzuk min haitsu la yahtasib. Kalau bertakwanya betul kepada Allah, taatnya pada yang benar, maka dia akan diberi rizki dari arah yang tidak terduga. Ya. Nah, jadi ketika kita itu diperkuat bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagaimana ibadah kita, bagaimana sholat kita, bagaimana infak kita, infak yang tidak menunggu berlimpah ruah kekayaan, tapi sekedar punya kelebihan bisa berbagi untuk tegaknya agama Allah, baik kepada du'afa ataupun kepada gerakan yang punya program ke arah kemajuan, gitu ya. Makanya saya sering sampaikan, ketika ada gerakan bersama, kita mesti ambil peran, walaupun peran yang paling kecil. Apa peran paling kecil itu? Orang di apa-apa duwene mung ndonga, ya ndongakne. Jadi, apa aku reso ngekeki apa-apa? Isin doamu itu bagian daripada amalmu. Ya. Jadi ikut guyupi, hadir, tenaga digunakan, ya, itu bagian daripada mengambil peran yang itu kemudian punya makna, punya nilai di hadapan Allah sepanjang itu mukhlisina lahudina hunafa'a. Jadi bahwa keberkahan itu mesti kita peroleh dalam setiap saat di dalam hidup ini, karena kita selalu kalau ketemu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ketika kita mengakhiri sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada barokah, ya, ada nilai manfaat yang lebih yang mesti itu digunakan oleh kita dan bisa untuk diberikan kepada sesama kita. Nah, oleh karena itu ketika sudah kita menyadari hidup ini bertauhid, lalu ternyata hidup bermasyarakat itu adalah satu hal yang tidak bisa untuk kita elakkan. Ya. Maka tawasobil haq, tawasobis sabr, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi pilar untuk menjaga kebersamaan. Jadi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan berarti mengubah keadaan orang supaya seperti kita, karena nyatanya Nabi sendiri diingatkan oleh Allah, sesungguhnya engkau tidak mungkin memberikan petunjuk meski kepada orang yang amat sangat kamu cintai. Yakni ketika Abu Thalib itu wafat dalam keadaan yang tidak berislam. Padahal Abu Thalib itu paman yang paling sayang kepada Nabi. Bahkan pelindung ketika banyak orang oleh Nabi sebagai jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Nah, itu kan otomatis Nabi dalam keadaan yang sedih. Maka kesedihan itu dijawab oleh Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak punya hak untuk memberi hidayah kepada orang yang meskipun kamu mencintainya. Ya. Nah, oleh karena itu hak hidayah itu hak Allah. Kita ini seperti dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian kita ini melakukan tawasobil haq, tawasobis sabr, itu targetnya bukan mengubah apa yang ada di orang itu. Targetnya adalah
menjaga diri kita sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi rasanya itu menjaga dirinya dan menjaga keluarganya, bukan menjaga musuhnya. Maka ketika yang berbeda-beda itu jangan dianggap itu musuh gitu ya. Surga itu kan luas, seluas langit dan bumi. Nah, maka kalau itu diisi hanya kita saja yang ada di sana, kan malah susah, kita nggak nemu kancah. Ahli surga itu punya satu sifat selain daripada tauhidnya kuat, kemudian syariah yang ditegakkan juga kuat. Ada sifat yang mesti melekat, yaitu apa yang ia yakini, apa yang ia percaya tadi dimanifestasi dalam bentuk kebiasaan beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi afsus salam liman arafta au lam ta'rif. Sebarkanlah kedamaian kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Pernah Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah, berpapasan dengan orang-orang Yahudi yang dengki. Yahudi yang dengki. Begitu papasan, Yahudinya itu bilang begini, Assalamualaikum. Mudah-mudahan kehancuran ditimpakan pada kalian. Nah, ini kan jarak kan. Ini kan jarak. Simpangan melaku simpangan. Lah ngomong iki Assalamualaikum. Mandar ancor sampean ya. Kan ini jarak wong ngene iki. Nah, Aisyah mendengar itu jawab, Waalaikumsalam walakna. Aisyah, seorang wanita itu pekal, hati-hati Pak. Ya, sekali disakiti dia bisa membalas 2 kali. Aisyah menjawab, mudah-mudahan kehancuran kebinasaan juga kepadamu ditimpakan pada kalian dan juga laknat Allah. Yo, ditambah ada laknat Allah. Lalu Nabi menjawab, Alaikum. Nabi menjawab, Alaikum. Aisyah tanya lagi, ya Rasul, apa betul yang saya dengar? Engkau jawab, Alaikum. Iya. Duh, mereka tadi mengatakan Assalamualaikum ya Rasul, bukan Assalamualaikum. Kok jenengan jawab Alaikum? Nabi mengatakan, iya, aku dengar seperti yang kamu dengar. Maka Nabi mengatakan, iya Aisyah, aku jawab wa'alaikum. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Jadi, aku diutus oleh Allah itu untuk menyebarkan kedamaian, kasih sayang kepada siapapun. Maka kalau kita menjadi orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulnya, dan menjadikan Rasul sebagai panutan, maka ini diantara sifat yang perlu untuk kita miliki. Apa itu? Yakni selalu beramal dan berjuang untuk perdamaian. Maka sekali lagi bahwa dakwah tadi bukan dalam mengubah, tapi dalam rangka mencerahkan saja, mencerdaskan. Kenapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ketika kebenaran itu sudah disampaikan, maka akal yang cerah dan cerdas pasti akan mengikutinya. Nah, maka berjuang untuk kedamaian itu sampai kita itu diingatkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Jadi antar kalian sebagai orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka jika ada silang sengketa, damaikanlah. As-sulhu al-khair. Perdamaian itu adalah kebaikan. Al-khair itu keadaan yang menyenangkan dan membahagiakan semua orang. Jadi hidup yang damai itu hakikatnya adalah hidup yang disenangi oleh semua orang. Hidup yang membuat orang lain, buahnya itu merasa dalam kebahagiaan. Itu kalau kedamaian terjadi. At'amahum min su'in wa amanahum min khauf. Maka mari kita menjadi duta-duta kedamaian itu. Kemudian ketika kedamaian itu sudah dilakukan, kita jangan lupa kita punya kewajiban membawa diri kita sebagai sumber kesejahteraan bagi sesama.
Jadi orang Islam itu orang yang memiliki karakter ulia wala ya'lu alai. Punya karakter yang tertinggi yang tidak mungkin ditandingi oleh yang lain. Kalau berada dalam panji keislamannya, maka kemudian disebut dengan kemajuan. Orang yang punya sifat maju, progresif, ya. Tidak menjadi yang di belakang. Nah, kita itu kalau ingin yang maju itu berarti kita tidak menjadi yang halua, tidak menjadi yang pandai berkeluh kesah. Orang pandai berkeluh kesah itu diberi kenikmatan, ya, itu manua, tidak bisa berbagi, ya. Jadi manua bakhil, medit, ya, cerekeng, ya. Itu kalau halua, mudah keluh kesah. Diberi rezeki yang seret, jazua. Nah, orang pengikut Kanjeng Nabi ini ketika tidak sampai jazua, tidak sampai manua, itu ternyata ilal musallin. Ini begitu, kecuali mereka yang ibadah sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Yang sholatnya langgeng. Loh, ternyata ada korelasi. Ya tak? Orang yang taatnya kepada Allah benar, ibadahnya bagus, tidak pandai untuk berkeluh kesah, ya tak? Tapi dia pandai berbagi kebahagiaan. Akhirnya apa? Tadi itu halua tadi itu, Pak. Jazua karmanua, rebutan. Ya gak ada keberkahan yang bisa dinikmati. Nah, oleh karena itu tugas kita memang mempeloporkan. Minimal nek gak iso ngekei berupa materi tadi itu, ya prejengane awak dhewe kok aja nyumpekno wong liya. Angger awak dhewe teko ning kono kok nggalahi masalah kok berkembang. Iki berarti durung sampai kepada insan yang diharapkan sebagai muslimah wa ma'ana minal musyrikin itu, ya. Nek iso omongane ya omongan yang menyejukkan, yang mendamaikan. Bapak-bapak dan sekalian, matur nuwun, terima kasih kalau ada yang kurang, mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi bahwa ngaji seperti ini hakikatnya adalah mencerahkan, mencerdaskan dan menguatkan, ya, spiritualitas kita agar kita bisa untuk bertahan menghadapi tantangan godaan dunia yang menggiurkan kita dan membuat kita lalai di dalam munajah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, kurang banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.